Apakah peristiwa dahsyatnya kematian hanya terjadi di alam manusia? Dan bagaimana kisah orang terdahulu saat menghadapi kematiannya? Kita akan mengetahuinya pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Cahaya Islami. Kita telah membahas secara terperinci mengenai hakikat dan hukum mengharapkan kematian, serta hikmah mengingatnya pada video sebelumnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas lebih jauh sekaligus mengambil pelajaran dari kisah orang terdahulu tentang kematian, yang diambil dari kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk pasti akan mengalami tekanan-tekanan sakaratul maut. Itu benar adanya. Tetapi, dalam hal ini ada perbedaan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Allah Ta'ala selaku satu-satunya zat yang tidak akan fana, berhak untuk memberikan rasa kematian yang berbeda-beda di antara seluruh makhluknya, sesuai dengan kedudukan dan derajat mereka. Makhluk bumi seperti manusia maupun bukan manusia seperti hewan, dan makhluk di atasnya, yaitu alam ruhani, semua pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Menurut Abu Hamid dalam kitabnya, Kasyaf Ulum Al-Akhirah, Allah memastikan kematian pada 3 alam, yaitu alam dunia, alam malakut, dan alam jabarut. Yang ada di alam dunia adalah Adam berikut anak cucunya dan semua binatang. Yang ada di alam malakut adalah para malaikat dan jin. Dan yang ada di alam jabarut adalah malaikat-malaikat pilihan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 75. Yang dimaksud dengan malaikat pilihan adalah para malaikat pembawa arash, yang sangat dekat dengan Allah, dan penjaga kemah yang terdapat di arash. Allah menyifati mereka sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 19-20. Mereka juga adalah makhluk suci seperti yang disinggung dalam firman-Nya yang artinya, seandainya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 17. Mereka semua akan mati dengan mendapatkan tempat terhormat dari sisi Allah seperti itu. Kedekatan mereka dengan Allah tidak lantas membuat mereka kebal dari kematian. Menurut Ibnu Qosi, selain perbedaan-perbedaan tersebut, juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam kematian. Ada orang yang begitu gampang mengalami kematian, yaitu ketika sedang tidur nyenyak, tiba-tiba nyawanya dicabut oleh malaikat maut, seperti yang terjadi pada orang-orang soleh. Boleh jadi hal itu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Sebab, katanya satu sumbatan saja dalam kerongkongan, lebih sakit daripada ditebas pedang 1000 kali. Tetapi, itulah rahasia kuasa Allah yang tidak mungkin dapat dikenali secara mutlak. Dalam merasakan kematian, juga berbeda-beda antara satu golongan manusia dengan manusia yang lain. Kematian yang dirasakan golongan atau umat Islam, berbeda dengan kematian yang dirasakan oleh selain umat Islam. Di kalangan umat Islam sendiri, perbedaan itu juga berlaku. Artinya, kematian yang dirasakan oleh para nabi, berbeda dengan kematian yang dirasakan oleh selain nabi. Bahkan, perbedaan dalam merasakan kematian tersebut, juga berlaku di kalangan para nabi sendiri, sesuai dengan derajat dan kedudukan mereka di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, Rasul-Rasul itu, kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain.
Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Apa yang diringankan Allah, berarti tidak ada yang lebih ringan lagi darinya. Sebagaimana apa yang dibesarkan Allah, berarti tidak ada lagi yang lebih besar darinya. Menyinggung tentang kenikmatan-kenikmatan surga, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 20. Jadi, kalau tidak ada yang lebih besar daripada kerajaan surga, maka demikian pula tidak ada yang lebih ringan daripada kematian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian menurut Ibnu Qosi. Wallahu a'lam. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid sakit keras, seorang tabib berkebangsaan Persia didatangkan. Dia disuruh melihat air seni sultan, dan air seni beberapa orang sakit dan sehat. Lalu, dia mencoba memperhatikan botol-botol berisi air seni tersebut. Begitu melihat botol yang berisikan air seni sultan, si tabib menyuruh agar sultan segera berwasiat kepada keluarganya, karena penyakitnya sudah cukup parah. Dan ketika memperhatikan botol-botol lainnya, dia pergi begitu saja. Sultan merasa putus asa terhadap dirinya sendiri, lalu dia bersyair, si tabib itu meski pandai mengobati, ternyata dia tidak sanggup menolak ajal yang datang menjelang. Dia pun bisa mati oleh penyakit yang dia obati sendiri. Yang mengobati, yang diobati, pembuat obat, dan penjual obat, semuanya pasti akan mati. Ketika itu, orang-orang sudah ramai membicarakan tentang berita kematian Khalifah Harun ar-Rasyid. Mendengar penyakitnya semakin parah, Khalifah minta disiapkan seekor keledai, lalu naik ke atasnya. Tidak berapa lama kemudian, dia meminta diturunkan kembali karena sama sekali tidak nyaman. Selanjutnya, dia meminta beberapa kain kafan dan memilihnya sendiri mana yang paling disukainya, dan kubur pun digali tepat di depan kamar tidurnya. Ketika dia melongokkan kepala untuk melihatnya, dia berkata, sudah tidak ada gunanya lagi hartaku, dan lepaslah kekuasaanku. Maka pada malam harinya, dia pun meninggal. Wahai anak manusia, bagaimana pikiranmu tentang malaikat maut yang akan menghampirimu, lalu pergi dengan membawa nyawamu? Malaikat yang mengubah pandanganmu dan penglihatanmu, serta merusak keindahan postur tubuhmu. Malaikat yang memaksamu berpisah dengan orang-orang tercinta, yang membalikkan keadaanmu yang semula bergelimang nikmat, bebas, kuat, terhormat, dan pemberani, menjadi mayat yang segera dimasukkan ke liang lahat yang sempit dan gelap gulita oleh orang-orang yang dahulu menyayangimu dan menghormatimu. Selanjutnya, kamu akan ditimbun dengan pasir dan batu-batu. Dan kamu hanyalah tinggal nama. Kamu telah tiada, ditelan tanah dan diinjak-injak, bahkan terkadang di atasnya didirikan dinding, atau dijadikan tempat untuk menyalakan api. Suatu hari Ali bin Abi Thalib disodori sebuah bejana berisikan air minum. Setelah memegang dengan tangan dan melihatnya, dia lalu berkata, Allah pasti mengetahui berapa banyak mata yang jeli serta pipi halus yang ada padamu. Dikisahkan ada dua orang sedang bertengkar sengit soal sebidang tanah bangunan. Atas kehendak Allah, sepotong batu bata di sana tiba-tiba bisa berbicara, hai kalian berdua, sebenarnya apa yang kalian ributkan? Aku ini semula adalah salah seorang raja besar yang memiliki segala kekuasaan selama sekian tahun. Kemudian aku mati dan menjadi tanah. 1000 tahun kemudian aku diambil oleh seorang pembuat tembikar, lalu dijadikannya sebuah bejana. Setelah dipakai hingga pecah, aku pun kembali menjadi tanah selama 1000 tahun lagi. Kemudian aku diambil oleh seorang pembuat bata, dan akhirnya aku menempel pada dinding ini. Jadi, untuk apa kalian bertengkar seperti itu? Banyak cerita serupa yang intinya memberi pesan bahwa sesuatu yang sudah hancur lebur itu bisa jadi baru lagi,
dan bahwa semua yang berubah bisa diubah lagi. Ketika masih muda, suatu hari Imam Al-Qurtubi bersama kawannya memindahkan tanah ke atas punggung binatang pengangkut dari sebuah pemakaman orang-orang Yahudi yang terletak di luar Cordoba. Tanah itu sudah bercampur dengan sisa-sisa tulang, daging, rambut, dan kulit orang-orang yang telah mati di sana. Kemudian, tanah itu mereka setorkan kepada para pengrajin tembikar. Para ulama berkata bahwa perubahan itu hanya terkait dengan jasad dan badan, bukan dengan roh, karena roh itu urusannya dengan Allah. Apa yang terpisah darimu tidak berarti hilang sia-sia, dan perpisahan antara nyawa dan jasad nanti akan berkumpul kembali kelak. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh kami telah mengetahui apa yang telah ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Al-Quran Surah Qaf ayat 4. Firaun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku, di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Al-Quran Surah Toha ayat 51-52. Setelah memperhatikan apa yang sudah disampaikan tadi, maka ketahuilah bahwa kematian adalah bencana yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat dahsyat, dan petaka yang menghentikan segala kenikmatan dan kesenangan duniawi. Kematian akan memisahkan anggota badanmu dan menghancurkan seluruh sendi-sendimu. Kematian adalah sebuah peristiwa besar dan mencekam, yang terjadi tidak hanya di alam dunia, tetapi juga di alam malakut dan jabarut. Dan hari kematian adalah awal yang akan menentukan nasibmu. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan membahas persiapan apa yang bisa dilakukan sebelum ajal menjemput, salah satunya adalah bertaubat dan syarat-syaratnya. Jadi, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe pada channel ini, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka, dan bagikan konten ini kepada orang lain, agar Anda juga mendapatkan bagian dari pahala menyebarluaskan ajaran agama Allah, yaitu Islam. Demikian pembahasan pada video kali ini, mengenai alam tempat kematian terjadi dan pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Semoga dapat menjadi bekal untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.